Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan memberikan tutorial Dapodik 2026 ya. Nah ini ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara input mapel coding di Dapodik 2026? Nah kali ini akan saya bahas teman-teman ya, cara input mapel coding di Dapodik 2026. Ini kita harus mempelajari dulu petunjuknya gitu. Karena untuk coding ini mapel pilihan teman-teman ya, bukan mapel wajib gitu. Boleh menerapkan, boleh juga tidak gitu ya. Sekarang kan sedang banyak dilakukan pelatihan-pelatihan coding gitu. Nah kalau yang ikut pelatihan itu ya boleh diinputkan di Dapodiknya karena kan gurunya ikut pelatihan. Nah, yang tidak ikut pelatihan gimana? Boleh diinput di Dapodik, boleh juga tidak ya. Ini hanya pilihan aja gitu. Belum diwajibkan karena memang bertahap gitu ya. Nah, coba kita cek dulu rujukannya ya. Silakan teman-teman mempelajari ini. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya. Nah, ini tentang perubahan lah seperti itu. Ini yang terbaru nih. Kita fokus di pasal 32A. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, berarti SD ya, dan jenjang pendidikan menengah, berarti SMP, SMA gitu ya, SMK gitu. Mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap. Secara bertahap karena kita tahu yang ikut pelatihan juga tidak semua sekolah, ini bertahap gitu. Nah, yang ikut coding pelatihan gurunya ya boleh diinputkan di Dapodik gitu. Nah, yang tidak ikut boleh diinputkan, boleh tidak. Kan ini mapel pilihan, belum diwajibkan gitu. Kan dilakukannya bertahap. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan gitu ya, mapel coding ini di Dapodik, kita ke Dapodik langsung ya cara penginputannya. Kita langsung ke rombongan belajar ya. Nah, di sini ada mapel pilihan kan di sininya juga. Ini new nih baru. Nah, teman-teman klik tambah di sini. Nah, di SD itu ternyata yang dilakukan bertahap itu baru kelas 5 ya. Saya pilih di sini nggak ada nih kelas yang lain ya. Baru kelas 5 nih, hanya ada satu ya. Nah, kurikulumnya ini kurikulum SD Merdeka kalau di saya. Nah, nama rombelnya ini di sini berarti ikut yang di sana ya. Berarti di sini kelas 5 gitu. Tinggal diketik aja di sini kelas 5 karena di depannya kelas 5. Nah, wali atau guru kelas. Nah, yang mengajar coding ini siapa gitu ya? Yang mengajar coding ini. Ya tentunya kalau di SD di sini kelas 5 ya kelas 5 gitu. Pak, bagaimana yang ikut coding pelatihannya bukan guru kelas 5 gitu? Ya boleh, tinggal dipilih gurunya siapa. Nah, ini kebetulan pas ini guru kelas 5 gitu. Kita cari dulu. Mohon maaf ini saya blur yang ini. Nah, ruangannya di kelas mana ya? Kita samakan aja di sini. Nah, kita pilih kelas 5 disamakan. Ini tidak. Setelah itu kita klik simpan ya. Nah, jika mapel pilihan codingnya sudah diinput, kita klik, kita ke anggota rombel. Nah, tentunya kan harus ada siswanya nih. Karena tadi yang dipilih itu adalah kelas 5, maka yang muncul di sini ya kelas 5. Karena kan hanya ada satu kelas 5 di SD. Nah, ini yang mau ikut coding itu siapa aja ya. Apakah satu kelas atau beberapa siswa gitu ya. Saya belum tahu aturan mainnya ini SD yang ikut mapel coding ini berapa siswa. Ini sementara saya masukkan semua ya, sejumlah kelas 5 nih. Ini kita blok ya, Ctrl A, kita blok. Kita masukkan ke sini. Nah, di drag ya. Iya. Masuk semua. Ada 20 nih di saya. Ini mapel apa sih ini? Oh, ini keluarkan ya, salin. Nah, sudah masuk ke sini semua. Artinya berarti sudah ada siswanya ya. Hanya kelas 5. Nah, setelah punya anggota, ini kita tentunya ada pembelajarannya di sini ya. Nah, kita ke pembelajaran. Kemudian kita klik tambah. Kita pilih
mata pelajaran pilihan, kita simpan. Nah, di sini kita isi teman-teman ya. Di sini kita isi ini mata pelajarannya, ada satu ya, coding dan kecerdasan artifisial. Mohon maaf ini saya blur ya. Nah, SK mengajarnya yang dikeluarkan oleh kepala sekolah itu nomor berapa gitu ya. SK penunjukan untuk guru mengajar coding ini. SK-nya SK ya tahun sekarang berarti ya, yang bulan Juli. Nah, PTK-nya siapa? Umpamanya kelas 5, guru kelas 5 ya tinggal dipilih. Tanggal SK mengajarnya ini kan mulai diberlakukan ya tahun ajaran baru gitu, 14 Juli ya. Jumlah jam per minggu. Nah, kita ikuti yang di sini. Di sini kan maksimalnya 2. Ya, kita ikuti aja di sini, berarti kita tulis 2. Kalau sudah klik simpan. Sudah teman-teman ya. Nah, ini sudah nih. Sudah ada coding dan kecerdasan artifisial. Nama gurunya ada, kemudian di sini jumlah jamnya 2 ya. Nah, jadi mapelnya sudah diinput, anggota rombelnya juga sudah ada ya, kelas 5, pembelajarannya sudah ada. Jadi seperti itu untuk input mapel coding di sekolah dasar gitu ya. Barangkali ada yang bertanya, Pak, apakah ini wajib atau tidak? Tadi sudah saya uraikan, ini kan bertahap ya. Ini namanya juga mapel pilihan. Jika ingin menerapkan coding di sekolahnya ya silahkan diinput. Umpamanya tidak menerapkan coding ya tidak usah diinput gitu. Tapi kalau yang ikut pelatihan coding, gurunya ya yang ikut pelatihan coding kan itu bertahap. Hemat saya inputkan saja coding ini di Dapodik. Untuk sekolah yang ikut pelatihan tuh gurunya silahkan diinputkan. Nah, yang tidak ikut pelatihan coding ini kan pilihan. Jika menerapkan silahkan diinput, jika tidak menerapkan ya tidak usah gitu ya, tidak usah. Tergantung sekolahnya masing-masing teman-teman. Silahkan bisa dimusyawarahkan dengan kepala sekolahnya apakah akan menerapkan coding atau tidak, karena kan bertahap. Ini kan sementara pilihan gitu ya. Ini Permendikdasmennya sudah berlaku ya, tapi di sini bertahap di sininya ya. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.